Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan boleh memimpin kita sampai pada hari ini, dan Tuhan masih memberikan nafas bagi kita untuk kita terus menikmati akan setiap pemeliharaan yang nyata yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Hari ini secara khusus kita berbicara tentang wanita di hadapan Tuhan. Seperti apa seorang wanita, seorang ibu di hadapan Tuhan. Kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama, kita membaca ayat yang ke-31. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Waktu kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka kita kembali diingatkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu. Bagaimana Tuhan merenda setiap kehidupan manusia. Dan secara khusus, kalau kita melihat di perkembangan kehidupan saat ini, saya bertemu baik itu anak muda, baik itu orang tua, khususnya wanita, ibu-ibu, bahkan oma-oma. Itu terlalu banyak ungkapan pergumulan, terlalu banyak ungkapan kesedihan, terlalu banyak tangisan yang saya pernah dengar. Sehingga dalam setiap peristiwa yang saya dengar, mereka mengatakan bahwa kenapa hidup ini seperti ini? Kenapa hidup tidak seperti yang kita harapkan? Kenapa hidup kok seperti berubah-ubah? Apakah Tuhan berubah? Kenapa perjalanan hidup sakit, nangis, terus dan terus mengalami seperti ini? Sehingga dalam bagian itu, dalam setiap diskusi saya selalu berbicara, iya, kita harus mengingat, kita itu manusia yang sangat lemah, kita itu hanya ciptaan, dan kita itu digambarkan hanya seperti rumput. Hari ini ditanam, tumbuh, besok berbunga, berbuah, layu, mati. Seperti itu terus kehidupan manusia. Tetapi waktu diungkapkan di dalam Kejadian pasal yang pertama, bahwa Tuhan menciptakan wanita atau perempuan atau manusia digambarkan itu sungguh amat baik. Ketika kita berbicara sungguh amat baik, maka kita melihat bahwa kata perempuan sungguh amat baik itu digambarkan sebagai perempuan atau wanita yang menawan. Kalau menawan bukan bicara istilahnya tahanan ya, bukan seperti itu. Tapi lagi memberikan ada satu tipe atau ciri-ciri dari wanita itu begitu menarik kalau dilihat. Mempesona. Laki-laki kalau melihat wanita itu menyenangkan. Kalau laki-laki melihat laki-laki dan menyenangkan dan dia suka, itu kurang ajar. Tetapi ketika kita melihat seorang wanita dan itu menyenangkan, mempesona, maka gambaran Tuhan lagi mengungkapkan itulah wanita yang diciptakan oleh Tuhan. Dia menawan, dia menarik, dia menyenangkan. Tapi Pak, sekarang banyak wanita gak menyenangkan, nyakitin hati. Loh kenapa? Itu menantu saya, ngomongin saya di belakang. Dia pikir dia gak tahu, karena yang diajak ngomong teman saya, omongin ke saya. Sakit katanya hati. Sebaliknya juga, saya menemukan bagaimana seorang anak tidak menghargai, tidak menghormati ibunya karena masa lalu dari ibunya. Sehingga dalam setiap peristiwa, kalau kita bercermin kepada firman Tuhan, seakan-akan firman Tuhan bilang menawan, menarik, tuh enggak seperti itu. Tidak seperti itu yang terjadi. Tetapi apakah firman Tuhan berubah? Memandang, melihat wanita itu? Alkitab tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara kita berpikir, melihat diri kita. Cara kita berpikir, melihat siapa kita. Suatu ketika Yosua menyuruh 2 pengintai untuk mengintai Yeriko, maka di situ dikatakan waktu mau masuk tembok Yeriko, di situ ada perempuan sundal. Perempuan sundal karena dia tahu mereka akan ditangkap, maka dia menyembunyikan. Yang terjadi apa? Waktu dia menyembunyikan 2 pengintai ini, yang terjadi dalam kehidupannya adalah
Ketika tentara-tentara itu datang, dia mengatakan dia tidak tahu, padahal dia menyembunyikan. Tapi yang terjadi adalah bagaimana cara Tuhan mau bekerja melalui dua pengintai kepada perempuan itu untuk apa? Menyelamatkan perempuan sundal dan keluarga. Pak, kan dia sundal, kan hidupnya nggak beres. Maka dalam cerminan kita manusia, seseorang yang melakukan kesalahan dibawa karena nggak ada arti apa-apa. Tapi waktu Tuhan melihat itu, Ibrani pasal 11 mengatakan tentang perempuan sundal itu, bahwa karena imannya bisa perempuan sundal beriman. Tapi waktu kita membaca tentang perempuan sundal itu, maka dia mengatakan kepada dua pengintai, aku tahu siapa Tuhannya orang Israel. Aku tahu siapa Tuhannya orang Israel yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia berkuasa, dia hebat, dia perkasa. Perempuan sundal menunjukkan imannya kepada Tuhan. Artinya apa? Mau dia perempuan tampak di kacamata kita baik atau enggak baik, itu bukan jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah cara kita menilai diri kita. Orang menilai kita nggak baik, orang menilai kita baik, itu kan cara pandang. Tapi bagaimana kita menempatkan diri, menilai diri kita? Adakah ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita masih tetap indah di hadapan Tuhan? Masih tetap menyenangkan nggak di hadapan Tuhan? Kemudian dari sini kita juga bisa melihat, ketika dikatakan bahwa wanita di hadapan itu menawan, menyenangkan, maka suatu ketika Tuhan ketika Musa mau melanggar sebuah aturan yang Tuhan sudah tetapkan, yang menolong Musa adalah istrinya, Sipora, untuk menyunatkan anaknya. Sehingga apa? Musa terbebas dari Tuhan mau bunuh, enggak jadi. Karena apa? Seorang wanita yang bernama Sipora menolong suaminya, dan akhirnya dia diselamatkan. Tetapi ada hal lagi yang bisa kita pelajari. Ketika seorang yang bernama Esther itu orang buangan, dia dibuang, dia ada di istana Susan, di gedungnya Ahasveros. Di situ dikatakan dia sebagai orang buangan, tapi sampai di akhir cerita dia menolong orang Yahudi. Maka kita menemukan ada perempuan yang baik, ada yang tidak baik, ada yang takut akan Tuhan, tapi semua menunjukkan tetap melihat kepada Tuhan, beriman. Pak, bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan persoalan kehidupan sebagai wanita, sebagai perempuan? Ingat, Alkitab mengatakan bagaimana seringkali cobaan, seringkali sakit penyakit, seringkali ketidakpedulian orang lain itu sedang memurnikan kita untuk melihat kepada Tuhan. Bukan melihat pada diri, bukan melihat pada orang. Makanya banyak orang bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak pernah menerima kenyataan dirinya kalau dia lemah, kurang. Tapi dia lupa, di balik kelemahan dan kekurangan dia, di hadapan Tuhan, dia seperti apa? Di hadapan Tuhan, dia tetap adalah ciptaan Tuhan. Maka seorang perempuan Samaria waktu menimba air siang-siang, kita ingatkan, nggak tahu dosa apa lagi yang kita mau bicara sama dia. Tetapi Alkitab mencatat, ketika dia bertemu dengan Kristus, malah dia menjadi saksi Kristus. Tuhan melihat kesalahannya, yes. Tuhan menegur, mengingatkan. Tetapi ketika dia berbalik, Tuhan memakai dia untuk menjadi alatnya di tangan Tuhan. Maka ukuran kita sebagai wanita di hadapan Tuhan bukan apa kata orang, bukan apa kata suami kita, bukan apa kata tetangga kita, bukan apa kata orang tua kita. Ukuran kita melihat kita sebagai wanita di hadapan Tuhan adalah bagaimana saya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Karena manusia menjadi berdosa, karena manusia jatuh dalam dosa, apakah segambar serupa itu hilang? Alkitab mengatakan menjadi rusak. Tapi apakah kita sebagai perempuan nggak menawan lagi? Nggak menyenangkan lagi? Bisa. Kita tetap menawan, kita tetap menyenangkan. Yang bermasalah adalah apa? Kalau bahasa sederhananya, hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak.
batinnya kita menjadi rusak. Karena yang kita pikirkan adalah tentang keinginan kita, bukan lagi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tetapi di sisi lain juga kita menemukan di dalam Alkitab sebagai perempuan-perempuan yang tampak hebat, tetapi justru mereka membawa keluarga menjadi rusak. Contoh, ada ratu yang terkenal di Israel. Siapa kira-kira ratu Israel yang terkenal? Hah? Isabel. Ada nggak yang namanya Isabel di sini? Nggak ada kan? Ratu Israel yang sangat terkenal namanya Isabel. Kenapa dia istilahnya nggak bagus hidupnya? Kenapa nggak bagus? Dia nggak bagus karena apa? Karena hidupnya hidup dalam penyembahan berhala, mengajak suaminya yang raja Israel siapa? Ahab. Mereka bersama dan dia menunjukkan sebagai dia perempuan yang perkasa, perempuan yang kuat, perempuan yang sanggup menguasai, dan dia menunjukkan membawa orang untuk menyembah kepada berhala. Itu yang namanya Isabel. Artinya ada perempuan juga yang gak bagus ya. Tapi kalau urut-urut ke belakang, memang dia bukan orang Israel. Isabel itu kan bukan orang Israel, dia perempuan Kanaan. Jadi dia kalau bahasa Alkitab, dia perempuan Fenisia, bukan pilihan Tuhan, dalam artian seperti itu. Kemudian ada lagi seorang wanita, ini neneknya, dibunuh sama cucunya sendiri. Siapa kira-kira? Maaka, kenal? Pasti kita kenal, kita taunya dari Alkitab. Perempuan Maaka ini seorang nenek. Cucunya siapa namanya? Raja Asa. Nah, si Raja Asa ini melihat neneknya ini suka yang berhala, akhirnya marahlah Raja Asa. Dan istilahnya apa? Kalau bahasa kita, jangan tinggal sama-sama dengan kita. Ada perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang digambarkan, tetapi wanita-wanita yang menjadi pilihan Tuhan itu selalu akan menunjukkan perbedaan. Sekalipun mungkin hidupnya nggak baik, sekalipun hidupnya mungkin nggak benar, tapi cara Tuhan untuk menolong dia kita nggak pernah tahu. Tetapi yang menjadi masalah, kita sebagai wanita menilai wanita, menghakimi wanita itu yang masalah. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Maka pertanggungjawaban kita melihat tentang kehidupan ini sungguh luar biasa. Maka 1 Petrus pasal 3 ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat mengajarkan sebenarnya wanita itu seperti apa, seorang istri itu seperti apa, seorang ibu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Dia mencatat bahwa harus menunjukkan perilaku. Yang pertama, perilakunya harus baik. Pak, saya sudah punya perilaku yang baik, tapi suami saya tetap jahat. Pak, saya sudah berperilaku yang baik, tapi keluarga saya tetap jahat. Pertanyaannya, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita punya perilaku yang baik, tapi orang gak peduli dengan kita. Siapa yang rugi? Jangan pernah bilang kalau kita rugi ya. Tapi cenderungnya kita akan berpikir kita yang rugi. Benar nggak? Kita suka begitu. Kita sudah berusaha menunjukkan perilaku yang baik. Kalau orang nggak suka dengan kita, jangan sakit hati. Iya dong. Nggak boleh kita sakit hati. Tapi gambaran manusia berdosa itu. Tapi karena kita sudah hidup di dalam Kristus, dibenarkan di dalam Kristus, kasihnya sudah mengubahkan seperti pujian tadi. Artinya apa? Kita harus menunjukkan perilaku kita, perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang menyukai kita, tidak menyukai kita, tidak membuat kita harus marah, benci sama orang itu. Kelemahan kita sebagai wanita Kristen, kalau kita sudah berbuat baik, orang nggak menghargai kita, apa? Akan marah dan benci sama orang. Kita nggak suka. Padahal apa sih yang kurang yang Yesus lakukan? Tapi semua mau benci dia. Muridnya aja menjual dia. Muridnya aja menyangkal dia. Murid-muridnya aja meninggalkan dia. Apa dia marahin si Petrus? Apa dia marahin murid-muridnya? Kurang ajar kalian tinggalin saya. Enggak. Dia tidak pernah menunjukkan sikap seperti itu. Tapi dia selalu menunjukkan dia melakoni apa yang dia lakoni,
Dia nggak peduli dengan orang mau suka sama dia atau tidak. Kayaknya kalau kita sampai pada titik itu, bahagia sekali hidup. Tapi nggak mudah untuk sampai titik itu. Tapi kasihnya akan mengubahkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita akan lebih menikmati perjalanan hidup kita. Di sini masih ada yang masih muda, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah lanjut usia, sudah nano-nano di sini kan, campur semua kita di sini. Dan bersyukur kita ada 3 laki-laki ternyata di sini yang terlibat, yang terlibat di dalam ibadah sini. Tapi kita bersyukur ketika kita melihat tentang apa yang disampaikan oleh Petrus, maka dia mengatakan tentang perilaku. Nah, dalam perilaku itu akan memenangkan orang lain, dikatakan seperti itu. Kalau dalam konteks ini dikatakan perilaku istri akan memenangkan suaminya. Kemudian di ayat yang berikutnya itu dikatakan bagaimana dia harus menunjukkan perilaku cara hidup yang benar. Tapi ada lagi yang dikatakan, yaitu supaya apa? Hidup kita itu suci. Hidup kita itu murni. Suci murni itu satu kata yang nggak bisa dipisahkan, punya kesamaan. Dia suci murni, tapi nggak berhenti. Banyak orang, banyak wanita suci tampak di gereja, tapi hatinya jelek, hatinya nggak baik. Tapi Alkitab mengatakan sebagaimana seorang wanita itu bukan hanya dibilang dia suci, bukan hanya dibilang dia murni, tapi diikuti oleh takut akan Tuhan. Maka kita nggak akan menjadi wanita munafik kalau seperti itu, tapi kita akan menjadi wanita yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus diubah? Apa yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita kalau dituntut oleh kebenaran firman Tuhan? Kita harus suci. Saleh itu digambarkan sebagai perempuan yang takut akan Tuhan. Saleh itu digambarkan sebagai perempuan yang benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Persis seperti Maria. Waktu malaikat berbicara dia takut dan dia bilang, saya belum punya suami. Tapi di ending dari cerita itu dia bilang apa? Jadilah padaku seperti apa yang disampaikan. Karena ini aku cuma hamba. Dan apa yang Alkitab catat tentang Maria? Perempuan yang paling berbahagia di dunia. Karena dia menerima sebuah kenyataan. Kristus hadir di dalam rahim. Jadi dari sini kita bisa melihat bukan apa kata orang lain tentang kita, tetapi apa kata kebenaran tentang kita. Maka waktu kita menilai, contohlah, kadang kita udah dandan kayaknya kurang ini, kurang itu. Di dalam jalan, aduh ada yang ketinggalan, saya kayaknya belum pakai minyak wangi dan segala macam. Kalau mau belajar pakai minyak wangi, kita mesti belajar sama siapa? Khusus ibu-ibu. Mau belajar sama siapa? Ada yang tahu? Belajar sama Tante Esther. Ada Ibu Esther di sini. Ada. Kalau Alkitab kita kenal yang namanya Esther kan. Pernah tahu nggak? Dia diminyaki, dia dikasih wangi-wangian berapa lama? Ada yang tahu? 12 bulan. Untuk bertemu dengan yang namanya raja, dia harus melewati 6 bulan. 6 bulan pertama ngapain? 6 bulan pertama dikasih minyak mur, diolesin. Dan kalau di dalam tradisi itu dikatakan bahwa wanita yang diminyaki itu adalah penghormatan. Sebuah penghormatan yang dilakukan kepada wanita ini karena dia akan menghadap seorang raja. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua baru dikatakan bagaimana wangi-wangian itu terus diolesin, mungkin direndam kali ya, zaman itu nggak ngerti lah. Tapi jangan pulang coba ya di rumah direndam. Entar yang kita masih punya suami bingung, kenapa istriku ini udah wangi ke dapur wangi, kemana-mana wangi, apa yang terjadi? Tapi maksudnya lagi mau mengungkapkan apa? Untuk menampilkan dia sebagai wanita di hadapan raja, dia harus melewati 12 bulan itu apa? Supaya nggak ada, kalau bahasa kita sekarang, semua dibersihkan, semua wangi. Bagaimana kita di hadapan Tuhan?
Sewangi apa kita di hadapan Tuhan? Apa butuh 12 bulan supaya kita layak di hadapan Tuhan? Perempuan Samaria setelah selesai bertemu, dia langsung mengikut Tuhan, udah layak di hadapan Tuhan. Enggak butuh lama perempuan yang melakukan dosa. Aku tidak menghukum engkau. Mulai saat ini jangan buat dosa lagi. Selesai. Tapi kadang kita, kalau udah ada orang melakukan kesalahan pada kita, hari ini awas kau, besok awas kau, sampai mau dekat ajal kita masih awas kau, awas kau. Jangan seperti itu. Tapi kita bercermin pada kebenaran. Kita melihat bahwa wanita di hadapan Tuhan itu memang unik pada dirinya yang Tuhan memang udah ciptakan. Apalagi kalau udah wangi, semakin lagi menarik, semakin lagi mempesona. Dan Alkitab mengatakan bahwa kecantikan dari wanita itu dikatakan ternyata bukan wajah, bingung lagi. Padahal kita udah cantik-cantik di sini, kecuali kami berdua kan. Udah cantik kita dandani lagi semakin cantik kan. Tapi bukan itu yang Tuhan lagi mau bilang. Berbicara wanita di hadapan Tuhan, tetapi kecantikan yang namanya kecantikan batinnya. Pak, apa kecantikan batinnya? Dalam terjemahan Alkitab dikatakan kecantikan batinnya itu adalah bagaimana seorang perempuan itu bersikap lemah lembut di dalam kehidupannya. Lemah lembut dalam kehidupannya artinya bagaimana dia bersikap lemah lembut terus di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Artinya dia mampu menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Kapan Tuhan menegur dia, kapan Tuhan marah sama dia, dia akan tetap lemah lembut di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia mampu menempatkan dirinya, posisinya sebagai ciptaan yang akan terus hormat, tunduk kepada Tuhan. Dan ketika kecantikan batinnya itu ditampilkan, maka akan membuat orang juga akan bingung, kenapa ya? Kok ibu itu istilahnya biasa-biasa aja, tapi yang menyenangkan, kenapa ya? Kan kita kadang bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jangan mau ketemu, belum salah ketemu dia, udah deg-degan duluan. Waduh, dia lagi. Nah, kita perlu mengoreksi diri kita. Karena kecantikan batinnya itu, ingat, nggak pernah datang dari lipstik yang kita pakai, bedak yang kita pakai seberapa mahal atau menyawa. Enggak. Kecantikan batinnya itu akan hadir dalam diri kita itu karena apa? Karena kita punya hubungan yang lemah lembut dengan Tuhan. Di luar itu nggak bisa. Maka polesan yang paling benar untuk diri kita di hadapan Tuhan, hati kita. Cintailah kebenaran itu, maka kita akan menemukan bagaimana kita bersikap lemah lembut di hadapan Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa kalau istilah lemah lembut itu memberikan pengertian seperti ini. Kita pernah melihat kuda yang liar. Kalau panggung itu biasa mereka harus menangkapnya pakai ya. Waktu ketangkap kira-kira apa dia langsung jinak enggak? Enggak. Dia butuh proses kan. Nah, waktu dia diproses oleh apa sih penjaganya istilahnya yang suka ngurus, kok tiba-tiba saya blank ya. Pawangnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Pertanyaannya adalah, kira-kira kuda ini tenaganya berubah nggak? Tapi dia sudah mampu menempatkan dirinya kan? Iya. Itu yang dikatakan apa? Bagaimana sikap lemah lembut ini? Kita mungkin kelihatan garang, kita mungkin kelihatan keras, tapi kita mampu menempatkan diri kita pada tempatnya. Kita mampu menguasai diri kita pada porsinya, sehingga orang akan melihat kita wanita yang luar biasa. Kita akan mampu menyeimbangkan seluruh kehidupan kita. Kekuatan kita nggak berubah, sikap kita yang terus berubah. Penampilan kita ya begini-begini aja, tapi hati kita akan terus diubah. Maka kecantikan batinnya adalah bagaimana dikatakan hati lemah lembut dan tenang menghadapi persoalan hidup, menghadapi keluarga, menghadapi anak-anak, menghadapi pekerjaan dan segala macam, menghadapinya dengan cara yang tepat.
Dengan demikian kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ketika bicara tentang wanita di hadapan Tuhan. Mari kita berjuang. Ingat, kita diciptakan menawan, menarik, dan menyenangkan oleh Tuhan. Maka ungkapan itu lagi menunjukkan ketika kita menyadari hal itu dan memeliharanya dalam situasi apapun, maka kita akan mampu bersikap sebagai ibu, sebagai istri. Kita akan mampu bersikap di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita memiliki kecantikan batinnya yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk senantiasa menjadi wanita-wanita di hadapan Tuhan yang memiliki kecantikan batin. Amin. Mari kita berdoa.